Mau ngonten, live streaming, mau cover lagu, mau karaokean, udah nggak perlu pakai alat yang mahal-mahal. Cukup pakai sound card PA8 Plus saja, harga murah, kualitasnya nggak murahan. Pernah ku coba untuk Selamat datang di channel BH Korslet. Jangan lupa subscribe agar channel ini bisa berkembang ke depannya. Dan jangan lupa tinggalkan jejak Anda di kolom komentar. Terima kasih guys. Bab 527. Kedua pasukan, Chen Xiaobing dan Chu Zhengyi, tiba hampir pada waktu yang bersamaan, satu demi satu. Meski mengejar ke arah yang berbeda, pasukan besar yang mengejar Raja Qiang Hetian akhirnya tiba di Chengsu. Apa yang tidak disangka Chen Xiaobing dan Chu Zhengyi adalah selain mereka, ada pasukan ketiga yang juga mengejar Chengsu. Ini adalah pasukan Li Tianba milik Tong Dalei. Tong Dalei tidak ingin datang pada awalnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa tentara Qiang yang pergi ke Li Tianba terlalu sedikit, dan akan berlebihan jika dia berjaga di sana. Oleh karena itu, dia meninggalkan sebagian pasukannya, dan kemudian secara pribadi memimpin pasukan utama untuk mengusir mereka. Dia mengejar dan membunuh mereka, dan dalam 2 hari, mereka mencapai Chengsu. Seperti yang diharapkan, ada lebih banyak tentara Qiang di sini. Tong Dalei membunuh satu suang. Ketika pertama kali tiba di Chengsu, dia melihat Chen Xiaobing dan Chu Zhengyi yang juga datang untuk membunuh mereka. 3 raksasa Chen Jiachun yang menemukan satu sama lain dengan cepat berkumpul. Hahaha, aku tidak menyangka semua orang akan bertemu di sini pada waktu yang sama. Itu tidak mudah. Bagaimana kabarmu di sana? Tong Dalei tersenyum bahagia. Secara alami, suasana hatinya sedang baik ketika bertemu saudaranya lagi setelah jauh dari rumah selama lebih dari sebulan. Saudara Dalei nampaknya sedang bersemangat. Tidak seperti aku, sialnya, aku bertempur dalam beberapa pertempuran berdarah dan menderita beberapa luka ringan, tapi aku membunuh banyak orang Qiang. Raja Qiang mereka itu menyebalkan. Dia menerimanya dengan senang hati. Mereka melarikan diri, dan banyak tentara Qiang tertinggal untuk mengganggu dan mencegat kami. Jika bukan karena intersepsi mereka, kami pasti sudah tiba sejak lama. Chen Xiaobing mengatakan dia kesal, tetapi melihat ekspresinya, Anda dapat mengatakan bahwa dia sebenarnya bersenang-senang. Dan yang disebut lukanya hanyalah luka kecil di lengannya. Dia mengikatkan secarik kain untuk menghentikan pendarahan dan membiarkannya. Tong Dalei iri dengan cedera seperti ini. Jangan terlalu bangga, nak, aku membunuh banyak tentara Qiang. Tong Dalei jelas mengatakan sesuatu yang tidak tulus. Chu Zhengyi tersenyum dan menyela, kalian berdua, masih ingin waktu untuk bercerita bersama, kan? Bagaimana kalau aku pergi dulu untuk mengejar orang Qiang? Chen Xiaobing dan Tong Dalei menolak pada saat bersamaan. Meskipun Raja Qiang telah dipaksa sampai titik ini, gerbang kota belum dibuka. Kita harus mempercepat dan menangkap mereka pada saat yang bersamaan. Jika kita memberi mereka waktu untuk membuka gerbang kota dan membiarkan mereka memasuki kota, maka karena ini adalah bencana nyata bagi penduduk Chengsu. Jadi, ayo kita maju bersama, pisahkan mereka dan bunuh mereka. Tong Dalei berkata bahwa dia akan memimpin pasukan Li Tianba untuk menyerang. Namun, Chen Xiaobing menghentikannya. Jangan khawatir, sebelum saya keluar, Lu Yuanhui memberi saya 3 barang ini. Sekarang, mari kita beri mereka sesuatu yang bagus untuk dilihat. Chen Xiaobing menunjukkan 3 benda mirip granat dengan gagang kayu. Anda cukup menjatuhkannya, dan 5 atau 6 detik kemudian benda itu akan meledak. Seperti anak panah peledak, itu diisi dengan manik-manik tembaga kecil, tetapi Lu Yuanhui tidak punya waktu untuk membuatnya terlalu banyak, dan sekarang dia hanya memiliki 3 manik-manik di tangannya untuk digunakan untuk menguji air. Bagaimana cara benda ini digunakan? Tong Dalei dan Chu Zhengyi masing-masing mengambil 1, dan mereka berdua memandang Chen Xiaobing dengan bingung. Chen Xiaobing menjelaskan, Lu Yuanhui memberitahu saya ketika dia keluar bahwa benda ini hanya perlu dicabut dari sekringnya, dan kemudian akan meledak dalam 3 tarikan napas, jadi setelah kita mencabut sekringnya, kita perlu membuangnya, selama kita melemparkannya ke kam musuh. Tidak akan merugikan untuk kita. Begitukah? Apakah itu kuat? Lu Yuanhui yang membuatnya. Dikatakan bahwa itu adalah sesuatu yang dirancang oleh Tuan. Saya pikir itu pasti sangat kuat. Dengan dukungan nama Chen Ce,
Tong Dalei dan Chu Zengyi langsung percaya diri dengan granat di tangan mereka. Hanya saja jaraknya terlalu jauh sekarang. Ayo coba maju lagi. Saudaraku, jangan katakan apa-apa, mari kita hadapi orang Qiang bersama. Di bawah perintah Chen Xiaobing dan yang lainnya, tentara mulai maju terus, dan sekelompok orang bergegas masuk. Di bawah komando pemimpin mereka, tentara Qiang membagi diri menjadi beberapa kelompok untuk menyambut kedatangan ketiga pasukan. Sebelum ada yang datang, anak panah itu sudah ditembakkan. Itu masih berupa susunan anak panah yang padat dan koordinasi yang tajam. Suara tembakan yang menusuk terdengar, dan tentara Qiang di sisi berlawanan jatuh berkeping-keping. Raja, orang-orang itu mengejar. He Tian juga sangat gugup. Tentu saja, He Tian melihat Chen Xiaobing dan yang lainnya, tetapi dia tidak punya pilihan selain berdoa agar kedua bajingan ini, Gui Qing dan Cai Xia, segera bergegas. Begitu gerbang kota dibuka, mereka kemudian dapat berbalik melawan para tamu. Jika mereka masuk dan mengusir orang-orang ini, mereka dapat melawan para tamu seperti yang mereka lakukan dalam pertempuran Chenjiacuner. Tentu saja semua ini tergantung dari bantuan Cai Xia dan Gui Qing yang sudah masuk. Sebelum gerbang kota dibuka, yang perlu mereka lakukan adalah mencegah Chen Xiaobing dan yang lainnya keluar. Pergi, kirim pasukan untuk memblokir mereka. Jangan biarkan mereka datang. He Tian melambaikan tangannya dan mengirim pasukan untuk mencegat mereka. Pasukan yang namanya dipanggil diliputi rasa putus asa, mengetahui bahwa mereka telah dikorbankan. Mereka tahu persis berapa biaya untuk mencegat kekuatan ini. Meskipun tentara Qiang memiliki kemampuan bertarung yang sangat kuat, mereka sudah tahu apa artinya rasa takut. Bagaimanapun, ketakutan yang ditimbulkan oleh pertempuran di desa Chenjia terlalu kuat. Kedua belah pihak dengan cepat bertarung bersama, dan penggiling daging terus memainkan peran besarnya. Jumlah plasma yang mengerikan dengan cepat mewarnai sudut kota menjadi merah. Namun, meskipun Chen Xiaobing dan yang lainnya mencoba yang terbaik, pada akhirnya masih sedikit terlambat. Gerbang kota dibuka perlahan, itu karena tentara Qiang yang sudah berhasil masuk. Para prajurit Qiang bersorak keras, dan perlawanan mereka pun meningkat. Ups, sial, mereka sudah unggul. Saudara-saudara, bekerja lebih keras dan jangan biarkan mereka menutup gerbang kota. Jika mereka menutup gerbang kota, itu akan merepotkan. Chen Xiaobing meraung keras, dan pada saat yang sama, dia juga memutuskan untuk menggunakan senjata rahasia yang dikirim oleh Chen Ce. Dengan suara gemuruh ledakan, granat percobaan yang baru saja dibuat itu mulai menunjukkan kekuatannya di dunia. Gemuruh, suaranya sangat keras, namun daya mematikannya tidak sebaik panah perak dan panah peledak. Namun, suara kerasnya masih sangat kuat, dan setidaknya berhasil membuat takut para prajurit Qiang. Chen Jiajun mencoba yang terbaik untuk membunuh musuh. Setelah granat meledak, mereka meratakan sekelompok orang, yang mempercepat kemajuan mereka. Namun saat berhadapan dengan binatang yang terperangkap, sekeras apapun Anda berusaha, itu tidak akan cukup. Pada akhirnya, Chen Xiaobing dan yang lainnya hanya bisa membunuh sepanjang jalan, dan kemudian menyaksikan tanpa daya ketika pasukan besar tentara Qiang mendukung Raja Qiang mereka dan bergegas masuk ke kota. Gerbang kota yang tebal perlahan-lahan diangkat, menghalangi pasukan desa Chenjia di luar. Brengsek, Chen Xiaobing dan Tong Dalei sama-sama sangat tertekan. Saya tidak pernah menyangka setelah bertarung di sini, akan ada hasil seperti itu. Jelas sekali bahwa dia hampir akan memasukkan pisau ke dalam kulit burung layang-layang Raja Qiang, tetapi dia hanya sedikit dekat, hanya sedikit terlambat, tetapi dia tidak pernah bisa menyelesaikannya. Kota ini adalah kota terbaik dan terbesar di Chengsu. Jika orang Qiang tidak pandai memanjat tembok dan begitu galak, mereka rela menghabiskan hidup mereka untuk mengisinya kota ini. Tapi sekarang, sulit bagi Chen Jiajun. Mungkinkah membiarkan Chen Jiajun menerobos dengan cara yang sama? Baik Chen Xiaobing maupun Tong Dalei tidak tega meninggalkan bawahan mereka. Bab 528. Gerbang kota ditutup, sehingga sebagian orang-orang Qiang di luar secara alami menjadi ditinggalkan di luar gerbang kota. Chen Xiaobing dan yang lainnya juga sangat antusias membunuh, jadi mereka menggunakannya untuk berlatih memanah untuk melampiaskan amarah mereka. Segera, tentara Qiang di luar kota dikepung dan dibantai sedikit demi sedikit. Dan Raja Qiang He Tian muncul di menara dan melihatnya. Raja, bisakah kita hanya melihat Chen Jiajun membunuh orang-orang kita sekarang? Orang-orang itu juga saudara kita,
kita tidak bisa hanya menonton seperti ini. Gui King memandangi saudara-saudara yang dibantai, sangat kesal. He Tian menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Jika gerbang kota tidak segera ditutup, kita pasti akan digigit sampai mati oleh mereka. Saudara-saudara ini ditakdirkan untuk dikorbankan, tapi... Menarik napas dalam-dalam, He Tian berteriak sekuat tenaga, setiap kali mereka membunuh salah satu dari kita sekarang, kita akan kembali dengan membalaskan dendam kepada warga di kota ini. Saya mendengar bahwa ada ratusan ribu orang di kota Chengsu. Saya akan membunuh mereka semua. Jika mereka punya nyali, coba datang dan hentikan kita. Mendengar apa yang dikatakan He Tian, Gui King dan orang-orang Qiang lainnya tiba-tiba menjadi bersemangat. Lalu mereka menjulurkan kepala ke menara dan tertawa, sangat provokatif. Hahaha, iya, banyak sekali orang di kota ini, cukup untuk kita bunuh mereka sesuka kita. Aku akan memenggal kepala mereka dan menempatkan mereka di kuil di kota. Aku akan menempatkan mereka di 100 kursi, yang akan membuatmu ngeri. Kamu hanya perlu mengawasi pengembalian uang. Itu semua bisa tercapai. Orang-orang Qiang yang masih berjuang keras di bawah juga melepaskannya. Mereka tahu mereka tidak bisa melarikan diri, tapi saat ini masih bagus menggunakan kata-kata untuk menyerang orang-orang Zhou ini. Jadi mereka semua menjawab dengan lantang. Saya berharap masih memiliki 100 wanita Dazu yang belum tercapai. Saudara di atas, tolong bantu saya mewujudkannya. Aku paling suka makan gadis kecil. Kakak-kakak di atas, tolong bantu aku makan lagi, hahaha. Gui King mengambil topik itu dan berteriak keras dengan mata merah, jangan khawatir, saya akan membantu Anda mewujudkan semua keinginan Anda, bukankah ini hanya untuk wanita dan anak-anak? Saya akan memakannya setelah saya selesai dengan mereka, sehingga domba berkaki dua sialan ini tahu bahwa konsekuensi melawan kita adalah kematian tanpa akhir. Tidak hanya di Chengsu, sebelum Anda memasuki kota ini, kita akan membunuh semua domba berkaki dua di dekatnya. Aku akan membunuh mereka, bunuh mereka semua. Mereka berbicara begitu keras sehingga terdengar. Bajingan sialan, kita tidak bisa membiarkan mereka melakukan ini. Kita harus menemukan cara untuk mendobrak gerbang kota ini dan menghentikan rencana mereka sejak awal. Chen Xiaobing sangat cemas. Tong Dalei bergegas mendekat. Dia juga mendengar kata-kata Gui King dan yang lainnya. Hatinya tenggelam. Dia tahu bahwa ini bukanlah kata-kata ancaman dari tentara Qiang. Mereka tentu saja akan melakukan apa yang mereka. Bagaimanapun, mereka telah melakukan ini sepanjang waktu. Kemanapun mereka pergi, tidak hanya tidak ada rumput yang tumbuh, tetapi setidaknya ada tumpukan mayat dan lautan darah. Jadi Tong Dalei juga sangat kesal. Jelas merupakan pilihan terbaik untuk memusnahkan mereka semua di sini, tetapi siapa yang tahu bahwa tentara Qiang ini begitu kuat sehingga mereka memanjat dengan tangan kosong dan menjatuhkan kota Chengsu. Saudara Dalei, apa yang harus kita lakukan sekarang? Jika kita tidak bisa mengalahkan kota ini, saya khawatir mereka akan benar-benar membunuh dan memakan semua orang di dalamnya. Chen Xiaobing tidak ada bisa berpikir untuk berkelahi seperti ini lagi. Namun visinya tentang situasi pertempuran tingkat makro tidak setajam visi Tong Dalei. Misalnya, saat ini, dia tidak tahu harus berbuat apa. Tong Dalei sedang menunggang kuda. Suara pembunuhan di depannya membuat kuda itu menggerakkan kukunya dengan gelisah, namun ia tidak berlarian begitu saja. Mari kita hadapi musuh di depan kita dulu. Kita tidak bisa menghancurkan menara kota, tapi, pasti ada yang bisa kita lakukan, pikir Tong Dalei sejenak. Saya akan menunggu, Fei, akan kembali dan meminta nasihat Tuan. Namun, Fei Ge baru keluar 1 jam, dan solusinya sudah ada. Saat itu, menara. Tentara Qiang di kota sudah mulai melakukan pembantaian. Raja Qiang He Tian dengan sengaja memprovokasi dan meminta orang-orang untuk membawa beberapa orang ke kota, dan membunuh mereka di menara kota untuk bersenang-senang, memanggangnya, atau memasaknya terlempar dari menara satu demi satu. Tindakan provokatif seperti itu merangsang saraf setiap tentara Chen Jiajun, membuat mereka ingin bergegas maju dan membunuh semua tentara Qiang satu persatu. Tentu saja, itu hanya ada dalam imajinasi. Tentara Qiang bisa memanjat dengan tangan kosong hanya setelah membayar mahal dan membantai tentara Chengsu seperti anjing. Jika mereka bergegas maju sekarang, tidak peduli siapa mereka, mereka akan mati. Namun, ketika semua orang sangat marah, gelombang langkah kaki besar datang menderu, yang mengejutkan Tong Dalei dan Chen Xiaobing. Bahkan Raja Qiang He Tian,
Gui King, Kaisa dan yang lainnya di menara berdiri dan melihat ke sumber langkah kaki besar itu dengan wajah serius. Wajah Hetian sangat jelek, karena langkah kaki besar ini dibuat oleh dua gajah raksasa dan badak bertanduk perunggu. Ini adalah pasukan binatang buas Hetian, tapi sekarang mereka milik pasukan keluarga Chen. Walaupun binatang besar ini ganas, namun mereka tidak pandai berlari jarak jauh, sehingga mereka ditinggalkan oleh pasukan yang besar. Hingga saat ini, mereka akhirnya sampai. 2 gajah raksasa, 1 badak, 2 marmut raksasa, 3 harimau. Barisan seperti itu membuat tentara Qiang di menara menelan ludah mereka. Jangan takut, bahkan gajah raksasa pun tidak bisa menembus gerbang kota ini. Benda ini jauh lebih kuat dari gerbang kota di desa Chenjia. Hetian menenangkan anak buahnya. Semua orang mengangguk. Meskipun mereka setuju dengan pernyataan ini, ketakutan di hati mereka masih bertambah. Alih-alih menyerang secara langsung, Luo Shanshan membiarkan hewan-hewan besar ini beristirahat di bawah menara kota, lalu memotong rumput, buah-buahan, dan air untuk dimakan gajah raksasa. Adapun harimau, mereka tidak perlu terlalu memperhatikan. Dengan begitu banyak orang yang mati di medan perang, mereka bisa mencari makanan sendiri. Namun, ketiga harimau itu juga punya tujuan, mereka tidak akan pernah memakan orang-orang Chen Jiajun. Mereka sangat bertarget dalam mengambil tentara Qiang sialan itu untuk dimakan. Hal ini membuat semua orang tersenyum, dan bahkan hewan pun dapat membedakan antara keadilan dan kejahatan. Bab 529. Harimau sebenarnya tidak bisa membedakan antara keadilan dan kejahatan, tetapi mereka telah melihat banyak orang Chen Jiajun, dan mereka ingat baunya. Bagi mereka, orang-orang ini juga bagian dari keluarga, jadi tentu saja mereka tidak merasa nyaman memakannya. Mereka tidak akan memilih orang-orang ini, mereka hanya akan memakan tentara Qiang yang aneh itu. Yang mengejutkan adalah marmut raksasa juga memakan daging, namun mereka juga memakan buah-buahan, sehingga dapat dianggap sebagai hewan omnivora. Gajah dan badak raksasa hanya memakan makanan vegetarian, namun mereka tetap berlumuran darah dan tidak terlalu pilih-pilih. Para prajurit Qiang di menara kota menjadi gelisah. Semua orang tahu bahwa ini adalah saat yang kritis. Setelah binatang-binatang besar ini makan sampai kenyang, tibalah waktunya bagi mereka untuk memamerkan kekuatan mereka di gerbang kota. Dor, harimau menyerbu ke kota lagi. Kegugupan mulai terlihat di wajah setiap prajurit Qiang, termasuk Gui King dan Hetian. Bahkan Hetian, yang membentuk pasukan hewan buas, tidak pernah menyangka bahwa suatu saat dia akan bisa bertemu lawan yang memerintahkan 3 harimau untuk bertarung. Harimau itu adalah makhluk yang paling sulit dijinakkan, bahkan pelatih hewan di suku Qiang pun tidak pernah berhasil menjinakkan harimau. Dan sekarang, musuh justru menjinakkan 3 kepala sekaligus. Namun, ketika harimau dan yang lainnya sudah kenyang, mereka bukanlah yang pertama menyerang. Terlihat Luo Shanshan, perempuan Raja Binatang, bersama gadis cantik lainnya, Li Linzi. Semua melihatnya memerintahkan beberapa orang untuk mengeluarkan meriam perunggu. Ini juga merupakan mahakarya Lu Yuanhui dan yang lainnya. Meriam perunggu ini adalah salinan meriam perunggu yang dibuat Chen Ce ketika Lu Yuanhui dan yang lainnya berada di gunung, tapi dengan beberapa tambahan. Pertama, diameternya lebih besar 1 cm. Jangan remehkan sentimeter ini, jumlah peluru yang ditembakkan bisa bertambah setidaknya 3 kg. Dan sekarang 3 kg yang ditambahkan ke meriam perunggu semuanya berupa bubuk hitam. Meriam perunggu dibuat oleh Lu Yuanhui dan yang lainnya di tengah jadwal sibuk mereka. Efeknya tidak sebesar panah perak dan panah peledak. Oleh karena itu, Lu Yuanhui dan yang lainnya hanya membuat 1 meriam perunggu ini, dan bahkan bola meriamnya saja hanya beberapa dibuat. Tetapi Chen Xiaobing dan yang lainnya mengetahui kekuatan meriam perunggu. Di antara pejabat senior, hanya Tong Dalei yang tidak mengetahuinya karena dia tidak mendaki gunung bersama Chen Ce terakhir kali. Xiaobing, ada apa dengan benda ini? Kelihatannya sangat besar. Apa gunanya menaruhnya di sini? Tong Dalei sangat bingung. Meriam perunggu itu ditempatkan lebih dari 100 meter dari gerbang kota. Jaraknya sangat jauh, dan dia tidak tahu kegunaannya. Chen Xiaobing terkekeh, benda ini adalah hal yang sangat luar biasa. Hanya perlu beberapa saat untuk membuka gerbang kota. Luar biasa, Tong Dalei tercengang. Luar biasa sekali, karena ini senjata buatan tuan kita. Saat kami di desa Lujia, dia pernah menggunakannya untuk menembak sekali sebelumnya. Teman baik,
gerbang tembaga pun bisa dibobol, apalagi gerbang kota kecil ini. Pintunya pasti terbuka. Gerbang kotanya memang tidak kecil, bahkan sangat besar, namun sebesar apapun tetap terbuat dari kayu. Apakah kekerasan kayunya bisa disamakan dengan tembaga? Tidak hanya Tong Dalei dan yang lainnya yang berdiskusi, tetapi orang-orang di gerbang kota juga berdiskusi. Raja, apa ini? Sepertinya terbuat dari tembaga, tapi apa yang mereka lakukan di sini? Untuk menakut-nakuti kita. Gu Yiqing melihat ke arah meriam perunggu dan sangat bingung. He Tian menggelengkan kepalanya, saya belum pernah melihat benda ini, jadi saya tidak tahu apa itu, tapi binatang buas itu akan segera beraksi. Setelah beberapa saat, mereka akan menyerang dan membunuh semua busur dan anak panah kita. Gunakan semua tangan kita, apakah mereka ingin menyerang gerbang kota secara langsung atau memanjat, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk mengusir mereka. Ya. Para prajurit Qiang di atas gerbang kota juga sudah siap. Mereka akhirnya menemukan 200 pemanah. Meski jumlahnya tidak banyak, mereka berhadapan dengan 3 harimau. Ketiga harimau ini merupakan ancaman terbesar bagi mereka dari gerbang kota. Jangan ragukan kemampuan melompat harimau. Meski tidak bisa melompat secara langsung, ia tetap bisa memanjat terus-menerus. Tapi berbeda dengan para pemanah ini, walaupun harimau ini bisa melompati, para pemanah masih bisa menembak mereka. Busur dan anak panah ini sudah diracuni. Oleh karena itu, meski jumlah pemanah mereka tidak banyak, He Tian dan yang lainnya tetap percaya diri. Selama harimau berani menyerang, mereka yakin akan membiarkan mereka tinggal. Namun, arahnya benar-benar di luar dugaan para prajurit Qiang. Setelah menyesuaikan sudut meriam perunggu, Luo Shanshan memarahi beberapa binatang buas. Jika tidak, suara keras meriam akan membuat mereka takut hingga stres. Setelah semua binatang mundur, Li Linzi memberi perintah dan artileri mulai menembak. Saat kabel timah berdengung, 10 detik kemudian, tiba-tiba terjadi ledakan, meriam tembaga bergetar hebat, dan bola meriam, yang kira-kira seukuran kepala manusia, menghantam kota dengan kecepatan yang hampir mustahil untuk ditangkap oleh mata telanjang. Saat bubble bomb menghantam gerbang kota, 3 kilogram bubuk hitam itu langsung terpicu dan meledak dengan dahsyat. Gemuruh. Gerbang kota hancur berkeping-keping. Gerbang kota dari kayu tidak dapat menghentikan kekuatan meriam. Bahkan membuat lubang besar di gerbang kota. Gerbang kota hancur akibat ledakan besar tersebut. Para prajurit Qiang di atas menara kota merasa seolah-olah tubuh mereka telah dilompati 3 kali oleh ledakan tersebut, dan bahkan gendang telinga mereka pecah dengan suara mendesis. Apa yang terjadi? He Tian terkejut. Dia hanya mengedipkan matanya, dan kemudian terasa seperti gempa bumi, dan seluruh menara melonjak. Raja, gerbang kota kita dirobohkan oleh sesuatu, dan semuanya hancur. Sialan, beberapa pemanah jatuh. Wajah Gu Yiqing menjadi gelap, pemanah di atas terjatuh karena guncangan hebat. Ketika dia pergi menemui mereka, orang-orang itu sudah mati atau cacat. Dilihat dari situasi saat ini, dia tidak bisa lagi menunggu siapapun untuk menyelamatkannya, jadi kematian hanyalah masalah waktu. Karena dia tidak bisa melihat gerbang kota, dia tidak bisa melihat situasi spesifiknya. Hanya saja Gu Yiqing melihat banyak pecahan gerbang kota terbang keluar, dan kemudian memikirkan ledakan tadi, bahkan jika dia tidak bisa melihat tampilan gerbang kota, Anda mungkin bisa menebaknya. Namun, melihat berarti percaya. Gu Yiqing dan yang lainnya segera turun ke bawah, dan kemudian mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Dia melihat gerbang kota telah dibombardir hingga berkeping-keping. Lubangnya besar, cukup untuk dilewati orang. Meski masih ada tiang kayu yang menahannya agar tidak langsung pecah, jika ada orang dari luar yang masuk, gerbang kota akan hancur total. Dengan kata lain, hal ini tidak ada gunanya. Para prajurit Qiang yang baru saja mengira mereka aman di balik gerbang kota dan sedang makan barbeque di sini berada dalam kesulitan besar. Mereka menghadapi gelombang kejut secara langsung. Gelombang kejut yang mengerikan ini tidak hanya menghancurkan gerbang kota, tetapi juga menghancurkan para prajurit yang dibakar di dalam. Mereka semua dibom sampai mati. Mayat orang-orang ini ditutupi dengan pecahan gerbang kota. Tubuh mereka terbang beberapa meter jauhnya. Beberapa orang berkepala datar, dan mereka terkena pecahan batu bata. Bersambung ke bab selanjutnya.